Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita sebuah kesehatan dan sebuah kesempatan, dan tidak kalah penting Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberi kita sebuah keimanan, sehingga sampai di Ramadan yang ke-9 ini kita masih dapat menjalankan ibadah puasa. Kita masih menjalankan rutinitas kegiatan sore hari untuk bersama-sama kita di masjid duduk membahas tentang qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap bahwa kegiatan pesantren yang diadakan secara rutin ini bisa menambah maklumat kita bersama, bukan dijadikan antum di sini untuk cari teman saja, cari orang lain untuk diajak ngobrol, atau tidak melakukan adab-adab di masjid. Wal ya'udzu billah. Santri-santriku yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati antum semuanya. Insyaallah ta'ala sampai beberapa menit ke depan, ya. Nggak sampai 1 jam insyaallah, ya. Hanya beberapa menit ke depan. Nggak tahu apakah itu 30, apakah itu nanti 45. Nggak sampai 1 jam. Sehingga ana berharap kepada antum bisa menikmati untuk duduk di masjid ini, bisa menikmati apa yang ada di perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ana yang duduk di depan antum ini kan hanya penyampai, ya. Sehingga apa yang disampaikan itu penyampai pun harus bisa mengambil manfaat, antum pun duduk juga bisa mengambil manfaat. Jangan sampai duduk antum di sini adalah duduk yang sifatnya sia-sia atau terpaksa, sehingga antum keluar tidak dapat pahala. Sudah lama-lama duduk nggak dapat apa? Pahala. Rugi atau enggak? Rugi. Kebetulan panitia memberi amanah kepada ana untuk menyampaikan terkait qiyamul lail wa tarawih. Insyaallah antum sebagian besar sudah paham. Ada sebuah pertanyaan yang sangat besar sebelum membahas ini,
Kira-kira ada yang bisa menjawab atau tidak? Nanti angkat tangannya. Ya, nanti ada hadiahnya, enggak gratis ya. Baik. Dan pertanyaan ini juga dilontarkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Baik. Apa pertanyaannya? Al-farqu baina salati tarawih wal qiyam. Siapa yang bisa jawab? Mal farqu baina salati tarawih wal qiyam. Kalau yang bisa jawab, jangan jawab ngeremeng-ngeremeng ya. Silakan berdiri atau angkat tangannya dan silakan dijawab dan diambil hadiahnya. Ada yang bisa jawab? Loh, tidak ada. Kalau tidak ada ya dibacakan berarti. Ada? Nggak ada. Baik. Kalau nggak ada, anak bacakan apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz kepada kita. Qala Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, as-salatu fil laili tusamma tahajjudan wa tusamma qiyamal laili kama qala Allah ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Yang artinya salat di waktu malam hari itu juga disebut dengan salat tahajud. Dan salat yang dilakukan malam hari itu juga bisa disebut dengan salat malam. Kemudian beliau mengatakan wa ammat tarawihu, wa ammat tarawihu fahiya tutlaku indal ulama'i ala qiyamil laili fi Ramadan awwalal lail ma'a mura'ati tahfif wa adamil italah. Wa yajuzu an tusamma tahajjudan wa an tusamma qiyaman lil laili wa la musyahhata fi dzalik. Kalau tadi sudah dijelaskan bahwa salat lail, salat tahajud itu sama. Kemudian paragraf yang selanjutnya beliau mengatakan adapun tarawih, para ulama itu menyebut juga dengan qiyamul lail, salat malam fi Ramadan, di bulan Ramadan. Berarti ada nggak salat tarawih di luar bulan Ramadan? Nggak ada. Ya, nggak ada. Makanya Syekh bin Baz mengatakan di sini qiyamul lail fi Ramadan. Apakah cukup di Ramadan semuanya bisa qiyamul lail pokoknya malam? Nah, beliau menyebutkan awwalal laili. Ya. Jadi tarawih itu dilakukan di awal malam. Sehingga dikatakan seorang muallif kitab Syarhul Mumti, waktu salatut tarawih ba'da salatil isya ma'a sunnatiha ar-ratibah. Jadi waktu salat tarawih itu kapan? Setelah waktu salat isya. Ya. Langsung? Tidak, setelah salat sunnah rawatib ba'diyah salat isya. Jadi antum kalau sudah sholat isya langsung sholat tarawih? Tidak. Jadi sholat apa? Rawatib ba'diyah sholat isya dulu baru tarawih. Kemudian kita melanjutkan perkataan Syekh bin Baz bahwa beliau mengatakan selain di awal Ramadan yaitu setelah sholat isya, sholat tarawih itu juga mura'atu tahfif,
memperhatikan apa? Hal-hal yang ringan. Maksudnya apa? Wa adamil itolah, tidak panjang-panjang bacanya. Ya. Karena Syekh bin Baz tahu ahwal zaman sekarang. Apakah dahulu para sahabat menjalankan sholat tarawih itu juga nggak panjang-panjang? Nanti ada pembahasannya. Ya. Baik. Kemudian kalau antum sudah paham perbedaan ya sholat tarawih sama qiyamul lail. Ya. Pertanyaan kedua, ada yang bisa menjawab tentang keutamaan sholat malam? Gak usah nunjuk temennya, langsung berdiri, angkat tangan, baru dijawab. Masa gak ada yang bisa jawab? Ayo, ma fadlu qiyamil lail? Ayo, gak ada yang jawab nanti. Hadis Abi Umamah Al-Bahili. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila Allah ta'ala wa minhatun anil ithmi wa takfirun lis-sayyiati wa matradatun lid-da'i 'anil jasad. Satu hadis menyebutkan tentang banyak sekali manfaat ketika kita menjalankan apa? Salat malam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hendaklah kalian mengerjakan qiyamul lail. Ya, ini disuruh bangun malam hari, bukan bangun malam hari untuk melanggar pelanggaran, ya, tapi untuk apa? Qiyamul lail. Bukan ini waktunya malam hari, nggak ada ustadznya, ya, melanggar, enggak. Antum sholat, fungsinya lebih banyak melanggar atau sholat? Banyak sholat, karena Rasul tidak menganjurkan kita untuk melanggar atau bermaksiat di malam hari, nonton bola misalnya, ya, atau sarod, ya, enggak. Tapi Rasul mengatakan disuruh untuk mengerjakan sholat malam. Apa manfaatnya? Fa innahu da'bus solihina qablakum. Manfaat yang pertama, keutamaan yang pertama, bahwa ketika kita menjalankan atau mengerjakan atau menunaikan sholat malam, maka kita ini termasuk orang yang soleh. Karena sholat malam itu kebiasaan orang soleh. Kira-kira ada yang nggak pernah santri Via 7 menjalankan sholat malam satu kali? Ada yang nggak pernah? Pertanyaannya ada yang nggak pernah? Kalau yang pernah insya Allah Ustaz yakin pernah, ya. Yang nggak pernah nyoba satu kali ada? Kalau belum pernah dan nggak pernah, silakan dicoba. Ya, silakan dicoba biar antum menjadi santri yang soleh. Bukan santri yang toleh atau tolah-toleh. Ini perlu antum perhatikan. Manfaat yang kedua, wa qurbatun ilallahi ta'ala. Dengan kita menunaikan salat malam itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi salat malam itu sarana kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, minhatu anil ithmi. Nih, salat malam itu fungsinya juga untuk mencegah dari perbuatan dosa. Bukan sebaliknya ya, bukan melakukan dosa. Malam-malam bangun untuk melakukan dosa, bukan. Untuk mencegah dari perbuatan dosa. Kemudian yang selanjutnya, wa takfirun lisayyi'at. Dengan sholat malam kita akan bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ya. Kalau antum banyak
dosa, ingin menghapus kesalahan, maka lakukan sholat malam. Kemudian ya, yang terakhir mungkin dari fadilah sholat malam adalah ya matradatun lidda'i anil jasad. Apa? Nah, ini olahragawan biasanya antara percaya nggak percaya. Dengan sholat malam itu ternyata bisa mengusir penyakit dari tubuh. Bukan hanya olahraga saja yang mengusir penyakit dari tubuh. Sholat malam pun juga bisa mengusir penyakit dari tubuh kita. Antum olahraga tapi kalau kehujanan ternyata demam, meriang dan seterusnya. Mungkin antum belum pernah sholat malam. Nah, ini dicoba, perlu dicoba. Kemudian yang selanjutnya terkait tentang fadilah sholat tarawih. Kalau tadi sholat malam secara umum, ya sekarang fadilah sholat tarawih. Apa fadilahnya? Insya Allah antum harusnya hafal nih hadisnya. Coba ada yang bisa menyebutkan hadis tentang fadilah untuk qiyamul lail? Mas, enggak ada yang bisa. Coba, man qoma ramadhana imana wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tuh, buktinya antum apa? Hafal itu. Ya kan? Hafal enggak? Hafal. Apa artinya? Siapa yang menjalankan ya sholat tarawih atau sholat qiyam lail di pada Ramadan, tapi syaratnya ada dua. Dia menjalankan bukan karena surtatul ibadah, dia menjalankan bukan karena ada ustadz dari kepengasuhan, dia menjalankan bukan karena biar tidak dihukum, tapi imanan syarat yang pertama. Dia harus menjalankan karena anak beriman kepada Allah, kemudian anak sholat tarawih. Yang kedua, ihtisaban. Dia menjalankan selain dia beriman, dia juga mengharap apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang didapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan mengampuni dosanya yang lalu. Ya. Baik. Yang selanjutnya terkait tentang awal-awal sholat tarawih itu gimana kok bisa ada sholat tarawih? Ya. Ada yang tahu? Kok bisa tiba-tiba ada sholat tarawih dan dilakukan di Ramadan? Ada yang tahu? Ya, nggak tahu lagi. Ya, tahunya. Baik, ana bacakan. Rawal Bukhari fi sahihihi min hadis Abdurrahman ibni Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ila al-masjid. Ya. Jadi di sini dikisahkan bahwa Abdurrahman, ya bukan Abdurrahman Lajir ya, keluar bersama Umar, ya keluar bersama siapa? Umar bin Khattab. Khalifah yang keberapa Umar bin Khattab itu? Khalifah yang kedua, ya kedua. Malam hari Ramadan, kemudian keluarnya kemana? Ke masjid, ya. Keluarnya ke masjid. Apa yang didapati? Fa'idan nasu auza'un mutafarrikun. Ternyata yang dilihat oleh Abdurrahman sama Umar bin Khattab itu melihat bahwa manusia itu kondisinya berkelompok-kelompok, kemudian mutafarrikun, berpencar-pencar. Ya. Jadi ada kelompok ini, ada yang sendiri-sendiri dan seterusnya. Ngapain kelompok-kelompok dan sendiri-sendiri? Dijelaskan. Yusollir rajul li nafsihi. Ya, ada yang sholat sendiri.
Wa yusalli rajul fayusalli bi salatihi rahtu. Ya, ada seorang laki mengimami yang lainnya sekelompok. Faqala Umar, maka Umar berkata, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Maka ketika Umar melihat ternyata satu di ujung sholat sendiri, satu di ujung ternyata sholatnya jamaah, di sana sholat sendiri ada jamaah dan seterusnya, kondisinya berbeda-beda. Ya, kalau kita lihat ya seperti di kajian ini, masya Allah, yang depan sangat memperhatikan menulis, yang belakang ya ada yang menulis, ada yang memperhatikan, ada yang al-muhim ana datang, kan gitu. Ya, jadi ketika itu apa yang dilakukan Umar? Maka Umar itu mengatakan ya. Umar itu mengatakan, kalau saja ya aku bisa mengumpulkan mereka semuanya dengan satu imam, kata Umar, maka ini akan lebih baik. Tsumma azama jama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Maka ketika di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengumpulkan mereka dengan satu imam. Dan imam pertama di sholat tarawih adalah siapa? Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab. Tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim. Kemudian ketika Abdurrahman keluar kembali di malam harinya yang selanjutnya, maka manusia itu sholat dengan satu imam. Maka Umar berkata, ni'mal bid'atu hadihi wallati yanamuna anna afdalu minallati yakumun yuridu akhiral lail wa kana an-nasu yakumuna awwalahu. Ya. Maka Umar mengatakan apa? Bid'ah ya, senikmat-nikmat bid'ah itu ya ini. Maksudnya apa? Salat tarawih. Ya, salat tarawih. Kemudian Umar berkata selanjutnya, ini antum perlu perhatikan ya, karena terkadang masyarakat awam atau sebagian dari antum itu tidak tahu. Ya. Umar mengatakan, wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumun. Ketika sholat tarawih itu ditunaikan, ya, ketika sholat tarawih itu ditunaikan, maka Umar mengatakan orang yang tidur dan sholat di malam harinya setelah dia tidur itu lebih afdol daripada sholat tarawih. Paham ya? Jadi kalau antum lagi safar, antum dapati masjid dan antum yakin bisa mengerjakan sholat malam di malam harinya, cukup antum ke masjid sholat isya berjamaah, kemudian antum tahajud sendiri. Tapi ini enggak umum ya. Anak kasih tahu, ini enggak apa? Enggak umum. Antum pun paling melihatnya, loh gimana nanti kalau anak keluar, apa kata masyarakat yang ada ya? Ya kan? Maka antum ikuti yang ada. Kalau antum bisa menjelaskan, asal. Jadi kalau ada sebuah pertanyaan, mana yang lebih afdal, sholat tarawih atau sholat di malam harinya setelah kita tidur? Afdal mana? Sholat di malam harinya setelah tidur. Tapi ini bukan buat alasan nanti santri nggak mau tarawih. Ustaz, anak nggak mau tarawih, Ustaz. Anak nanti malam hari anak bangun. Ya. Izinkan anak ke asrama misalnya. Enggak ya. Tapi kita mengetahui ilmu ini untuk kita ketahui ketika kita dalam kondisi safar atau kondisi memang ada keperluan mendesak. Baik. Kemudian dijelaskan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dari Sa'id bin Yazid
qala amara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ubay ibn Ka'ab wa Tamimah ad-Dari radhiyallahu anhuma ay yaquma lin-nasi bi 11 rak'atan qala wa qad kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in hatta kunna na'tamidu 'ala al-isi min tulil qiyam wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajri. Ya, ini dijelaskan lagi kondisi bagaimana para sahabat dulu melaksanakan sholat tarawih. Ya. Jadi Umar bin Khattab itu bukan hanya memerintahkan Ubay bin Ka'ab saja. Ternyata ada sahabat yang lainnya menjadi imam. Siapa? Tamim ad-Dari. Ya, Tamim ad-Dari. Berapa jumlah salat tarawih yang dilakukan waktu itu? Ada 11 rakaat. Kemudian disebutkan kanal qari'u yaqra'u bil mi'in. Ya, imamnya membaca dalam satu rakaat ratusan ayat. Ya. Kondisinya apa? Satu rakaat pada zaman sahabat salat tarawih berapa? Ratusan ayat. Nah, antum baca, kalau di sini berapa? Salat tarawihnya kira-kira berapa ayat? Berapa? Yang imam berapa? 5 sampai 5. Paling kalau seroid atau yang lainnya mungkin rubu ya. Ya, rubu atau nisfu sofa. Paling nisfu sofa. Paling nggak sampai itu ratusan ayat. Puluhan ayat pun nggak sampai. Kan gitu. Baik. Ini kondisi sahabat. Sampai dijelaskan di situ hatta kunna na'tamidu 'alal isi min tulil qiyam. Jadi sampai kondisi para sahabat itu ketika sholat tarawih karena bacanya itu ratusan ayat dalam satu rakaatnya, maka para sahabat itu ketika sholat tarawih bersandar dengan tongkat karena panjangnya. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr. Dan kita tidak bubar sholat tarawih itu sampai apa? Furu'il fajr. Apa furu'il fajr itu? Sampai sebelum waktu fajar. Kalau antum mungkin sudah 4 rakaat kan gitu. Ya atau iya? Gitu. Nah, ini perlu antum perhatikan ya. Ini antum perlu perhatikan. Ya. Kondisi para sahabat dahulu. Baik, yang bicara minta tolong untuk bisa diperhatikan kembali ya, untuk bisa diperhatikan kembali. Ya, insya Allah sabar bentar ya. Baik, selanjutnya kita bahas tentang jumlah rakaat. Ya, tadi sudah disebutkan jumlahnya 11 yang dilakukan oleh Ubay dan Tamim ad-Dari ketika mengimami. Ya. Tapi di sini adalah apakah sholat tarawih 23 rakaat, 21 rakaat, 36 rakaat itu boleh? Boleh. Dalilnya apa? Perhatikan apa yang dikatakan Syekh bin Baz. Waqad sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala tawassu'ati fi salatil lail wa adami tahdidi raka'atin muayyanatin. Ya. Jadi Syekh bin Baz mengatakan, ya Rasul sudah menetapkan tentang salat tarawih. Ya. Dan jumlah salat tarawih itu babnya itu sangat luas dan tidak ada tahdid rakaah. Apa tahdid rakaah itu? Ketentuan rakaat, ya. Wa anna sunnata ay yusalliyal mu'minu matna yusallim min kulli ithnataini. Tapi ya, min babis sunnah seorang mukmin itu salat tarawihnya berapa? 2. Yusallim min kulli itsnatain. Setelah 2 rakaat dia salam. Wa min dzalika sabata fi sahihaini min hadis Ibni Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatul lail matna
fa idza khashiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shallah. Dalam hadis ini dijelaskan sholat malam itu berapa? 11. 2 kemudian witirnya berapa? 1, bukan 3. Di sini berapa? Di sini berapa? 3 ya. Boleh enggak? Boleh. Tapi kata Syekh bin Baz minas sunnah berapa witirnya? 1 ya. Ini perlu antum perhatikan, enggak setiap kita kerjakan itu ya kita lanjutkan ya. Kalau ada dalilnya enggak apa-apa. Kan itu. Yang namanya khilaf itu ada khilafun mu'tabar wa khilafun ghairu mu'tabar. Ya, dalam salat witirnya 1, 3 itu enggak ada masalah. Ini khilaf mu'tabar. Ya. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan, salatul lail matna matna khabarun ma'nahul amr. Nah, ini yang belajar usul fiqh tahu ini. Ya. Yang maksudnya masna itu adalah khabar, ya. Sigonya emang khabar, seperti mengabarkan, tapi maknanya adalah perintah. Sehingga 2 itu perintah. Ya. Gimana kalau sholatnya 4 ya? Nanti kita baca sampai terakhir. Sallu fil laili masna masna wa ma'na masna masna yusallimu min kulli ithnatain thumma yahtimu biwahidatin. Dijelaskan lagi, ditakkid lagi. Jadi yusallim biwahidah, berarti witirnya 1. Wahyal witru wa hakadha kana yaf'alu alaihi salatu wassalam fa innahu kana yusalli minal laili masna masna thumma yutiru biwahidatin alaihi salatu wassalam kama waradat dzalika Aisyah radhiyallahu anhu wa Ibnu Abbas wa jamaah. Jadi witir 1 itu dalilnya dari Ibnu Abbas, Aisyah dan kumpulan dari para sahabat. Ya, witir 1. Qalat Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 10 rakaat yusallim min kulli ithnataini thumma yutiru biwahidah. Wa qalat radhiyallahu anha ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Syekh bin Baz juga mentakkid kembali. Meskipun tadi beliau mengatakan tidak ada ukuran tertentu dalam sholat tarawih, tapi beliau mengatakan di sini adalah ya bahwa Rasul dahulu tidak melebihi sholat tarawih di bulan Ramadan itu berapa? 11 rakaat. Berarti 11 rakaat itu min babi sunnah, min babi afdaliyah. Ya. Baik. Nah, ini yang tanya 4 rakaat boleh atau enggak? Ya. Ini ada dalilnya ini. Ya. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salatan. Ini ada hadisnya ternyata. 3 juga ada hadisnya, 1 ada hadisnya. Ya. 3 ada hadisnya, 1 ada hadisnya dalam witir. 4 ada hadisnya enggak ini? Menyebutkan tadi arba'an itu maksudnya arba'an atau enggak? Atau arba'an hakiki atau majazi? Hah? Hakiki. Ya. Kalau antum menjadi pemahaman antum adalah pemahaman hadis yang arba'an hakiki, oh berarti ini 4 ya udah 4. Sehingga ada di luar itu salat tarawih itu 4 kemudian 3. Antum pernah? Ya, 4-4-3. Ya, ada model salat tarawih itu 4-4-3. Sah enggak? Ya sah saja. Tapi apa yang dikatakan Syekh bin Baz? Wa qad dhanna ba'dun nasi anna hadhil arba'atu adda bi salamin wahidin. Wa laisal amru kadzalik. Ya, Syekh bin Baz mengatakan yang 4 yang dimaksud di dalam hadis itu bukan maksudnya untuk 4 kemudian salamnya 1. Kata Syekh bin Baz. Ya. Wa inna ma muraduha annahu yusallimu min kulli ithnataini kama warada fi riwayatiha sabiqah. Jadi ini ada namanya jam'u bainad dalilain.
Tadi 22, maksudnya 4 itu apa? Maksudnya ya 22, salamnya 2 kali, kan gitu. Ya. Walamma thabata aidan fi sahihi min hadis Ibnu Abbas annahu alaihi salatu wassalam kana yusallim min kulli ithnatain. Salah satu hadis Ibnu Abbas yang tadi setiap 2 rakaat salam 1 kali. Ya. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya, berarti rakaatnya ya memang bebas tapi min babil ya, minal afdal berapa? 11. Begitu juga ya tentang 4 ya, minal afdal berapa yang dilakukan? 2. Kata saya bin Bas ini 2 maksudnya, bukan 4 ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa 2 itu maksudnya 2 kemudian istirahat. Ada yang sebagian hadis itu kenapa menyebutkan 4? Karena setelah 4 itu istirahat ya. Baik. Nah, ini yang terakhir insyaallah ya. Ada yang pernah mendengarkan tentang sholat iftitah? Sholat iftitah ya. Kalau antum tahu sholat iftitah ini perlu anda sampaikan. Kalau kita cuma bahas sholat taraweh, qiyamul lail misalnya, itu seolah antum sebagian banyak yang paham. Sholat iftitah itu adalah bukan sholat yang pakai doa iftitah, bukan. Ya, bukan itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Idza qama ahadukum minal lail falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifataini." Ya. Jadi ini ada dalilnya salat iftitah itu. Apa yang dikatakan Rasul? Ya, jika seorang itu, salah seorang dari kalian ingin mengerjakan sholat malam, maka lakukan permulaan ya dengan melakukan 2 sholat yang ringan. Jadi sholat iftitah itu 2 sholat rakaat yang ringan ya. Biasanya sholat iftitah ini dilakukan di beberapa masjid karena berlandaskan dalil ini, dan dilakukan di waktu tarawih juga ya. Emang ini dalil ya, dalil antum pahami secara keseluruhan. Idza qoma ahadum, berarti dia ketika qoma berarti setelah tidur kan gitu, setelah tidur kan ya. Apakah sholat tarawih juga harus ada iftitah? Emang sholat iftitah sunnah, ada dalilnya, 2 rakaat yang ringan. Apakah ketika sholat tarawih ada dalilnya, apakah ikut dalil yang di atas tadi? Maka ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, iftitahul qiyamil ladzi huwa tarawihu bi rak'ataini khafifatain ghairu shahih. Jadi sholat iftitah 2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat tarawih itu kata Syekh Utsaimin itu ghairu shahih, tidak benar, tidak benar. Lianna iftitah qiyamil laili bi rak'ataini khafifatain innama yakunu liman nama. Jadi Rasul itu melakukan dan menganjurkan sholat iftitah itu untuk apa? Untuk yang tidur. Kenapa? Wa wajhu dzalika annal insan idza nama aqada syaitan ala qafiyati salata uqadin. Insyaallah ini sudah paham ya, bahwa kalau antum tidur itu apa yang dilakukan setan? Mengikat diri kita ya. Mengikat diri kita dengan 3 ikatan. Dan 3 ikatan itu ya, 3 ikatan itu bisa ya terurai dengan apa? Salah satunya dengan sholat ya. Terus dengan apa lagi selain sholat? Dengan berwudu. Selain berwudu dengan apa? Dengan berdoa. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, lihada saral afdal liman qama al-laila ba'dan naum ay yaftatiha qiyamal lail bi rak'ataini khafifatain. Sabab tadda bidzalika sunnatu min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'li. Amma tarawihu
fa innaha tuf'alu qabla an-naum fala tuftahu bi rak'ataini khafifatain. Ya. Jadi kalau memang sholat malam memang disunahkan. Adapun taraweh ya maka tidak benar untuk dilakukan. Apalagi kalau antum tahu ya, ini penting. Anak itu juga pernah soalnya ya, di Malang ini anak dapati. Ya. Kalau di Surabaya atau Sidoarjo itu memang ada sholat iftitah 2 rakaat, tapi biasanya yang dibaca itu hanya apa? Al-Fatihah, kemudian habis sholat Al-Fatihah surat pendeknya itu membaca sendiri. Ada yang melakukan sholat iftitah itu habis surat Al-Fatihah langsung surat pendek. Ada yang anak mengagetkan di Malang ya, sholat iftitahnya melakukan sholat iftitah Allahu Akbar 2 rakaat, nggak ada Al-Fatihahnya, nggak ada ya, suratnya nggak ada, sehingga kita juga bingung. Anak kira imam bakal baca, ternyata nggak baca, kemudian ruku ya. Nah ini antum harus perhatikan ya, ini antum harus perhatikan, sehingga antum nanti ketika melihat seperti itu ya emang antum harus ikuti dulu, tapi antum harus sikapi ya, bukan wah langsung ini bid'ah ini ya. Ya, bukan seperti itu sahabat ya. Jadi kita harus sikapi ya, kita harus sikapi. Bagaimana menyikapinya? Kalau memang masjidnya dekat rumah ya antum cari masjid yang lainnya kan gitu ya. Kalau antum kenal takmirnya, berarti antum sampaikan ini fatwa Syekh Utsaimin yang antum dapatkan di kajian sore hari ini. Ya. Kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak ya kita doakan untuk diberi hidayah, bukan hadiah. Diberi hidayah. Baik. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada sore hari ini. Kira-kira ada yang mau menjawab pertanyaan Ana? Berdiri dulu, jangan teriak dulu. Berdiri dulu, 1 orang aja. Saya fadol. Masya Allah, Cesi. Baik. Coba Cesi di situ aja dulu, di situ aja. Coba tadi pembahasan pertama tadi kan tentang perbedaan ya. Apa yang dipahami Cesi terkait perbedaan? Nah, fadol, lumayan bisa iftar, fadol. Ayo 1 lagi atau 2 nggak apa-apa. Lumayan. Ada yang mau mencoba soal yang kedua? Nggak usah rame, sebab langsung berdiri dicoba pertanyaannya. Nggak ada, kalau nggak ada anak tutup. Oh, fadol Utsman, fadol. Baik. Berapa rakaat dalam sholat tarawih yang paling sunnah dan afdol? Jumlah rakaat. Sebelas rakaat. Witirnya berapa?
Witirnya 3. Dikurangi 2, 1. Fadal. Enggak apa. Mutawasito. Enggak, jangan idat mu'alimin aja. Mutawasito 1. Jangan idat mu'alimin aja. Fadal. Sebutkan keutamaan dari qiyamul lail. Yang pertama sebagai pendekatan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua menghapus kesalahan. Masya Allah. Satu lagi. Yang ketiga mencegah dosa. Mencegah dari perbuatan dosa. Masya Allah. Cukup atau lanjut? Baik. Siapa? Satu lagi, ayo. Baik, kalau lanjut satu lagi atau 2 nggak apa-apa. Nah, fadhal Khalid. Coba tadi dijelaskan terkait penjelasan Syekh Utsaimin tentang sholat iftitah. Nah, fadhal. Jazakallahu khair. Tinggal 1 hadiahnya. Ada lagi? Kalau nggak ada, anak tutup. Kalau lanjut, nggak apa. Anak itu, wahid, isnan, خلاص انتهى. طيب نكتفي بهذا القدر بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هداني الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.